Salam saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kami dari Gospel Light for Indonesia mempersembahkan seri renungan harian yang terambil dari Matius pasal yang kelima ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus dimanapun Anda berada saat ini, firman Tuhan ini berbicara tentang bagaimana membawa damai itu di tengah-tengah kehidupan orang banyak. Membawa damai artinya berbuat baik bagi sesama manusia. Akan tetapi membawa damai itu bukan berarti memilih diam saja dengan alasan tidak mau ribut ketika ada masalah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dengan kata lain, membawa damai bukan menolak untuk menghadapi masalah atau menghindari diri dari persoalan itu. Artinya, membawa damai adalah melakukan suatu tindakan yang aktif untuk menuntaskan persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan, supaya persoalan itu dapat diselesaikan dan menjadi damai di dalam kasih Yesus Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengajak saudara, mengapa orang-orang yang membawa damai disebut anak-anak Allah? Artinya, karena mereka melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Allah, sehingga tindakan mereka mencerminkan karakter Allah, Sang Raja Damai itu. Kita dapat melihat di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-33 berkata, Allah sumber damai sejahtera dan menyertai kamu sekalian. Amin. Itulah firman Tuhan katakan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ada orang yang hidup suka menjadi orang yang sangat tidak suka akan kebenaran firman Tuhan dan tidak suka akan kebaikan-kebaikan itu. Seperti firman Tuhan katakan, orang pencemooh yang tidak senang kepada hukum Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Berbeda dengan anak-anak Tuhan yang perbuatannya dan perkataannya mampu menghilangkan kesusahan orang lain. Artinya orang ini menggambarkan seperti di dalam firman Tuhan, di dalam Mazmur pasal yang pertama itu. Ayat yang pertama, orang yang berbahagia itu adalah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Kesukaannya mendengarkan kebaikan, mendengarkan firman Tuhan terus menerus di dalam hidupnya, mengerti akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang dialaminya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hidup sebagai orang yang merenungkan firman Tuhan itu ketika dia mengalami proses demi proses yang daripada Tuhan. Oleh sebab itulah firman Tuhan ini mengajari kita supaya kita hidup sebagai orang-orang yang membawa damai, yaitu yang mau menghadapi, mengatasi, menyelesaikan suatu persoalan secara tuntas sehingga kondisi damai itu tercipta. Saya mau katakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, renungan ini menggambarkan bahwa Tuhan itu sudah menyelesaikan seluruh keberadaan kita. Artinya
dosa-dosa kita. Dia rela mati di kayu salib itu. Oleh sebab itulah firman Tuhan terus-menerus mengingatkan kita. Firman-Nya katakan di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu, karena kasih karunia kita diselamatkan. Karena kasih karunia kita diselamatkan. Oleh sebab itulah firman-Nya katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, biarlah renungan yang sangat singkat ini menguatkan kita dimanapun kita berada. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.